Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama rekan dari kelompok 10 ekonomi moneter. Di sini kami akan menjelaskan tentang bank sentral. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wahyu Pratama, NIM 258. Saya Nuralif Nanda Yulita, NIM 251. Saya Nadila Febrianti, NIM 266. Nama saya Zulfia Aklina, NIM 268. Di sini saya akan menjelaskan mengenai status dan kedudukan Bank Indonesia. Peran dan tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Negara Indonesia telah mengalami evolusi dari yang semula bank sirkulasi menjadi Bank Sentral Republik Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, Indonesia belum mempunyai bank sentral seperti saat ini. Fungsi bank sentral pada saat itu hanya sebatas bank sirkulasi yang mempunyai tugas mencetak dan mengedarkan uang gulden Belanda oleh pemerintah Belanda. Lalu pada tanggal 19 September 1999, pemerintah Indonesia mendirikan satu bank sirkulasi yang berbentuk milik negara, yaitu yayasan dengan nama Pusat Bank Indonesia. Yayasan tersebut menjadi cikal bakal dari Bank Negara Indonesia. Pada 1 Juli 1953 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia sebagai pengganti Jefes Bank White tahun 1922. Mulai saat itu lahirlah satu bank sentral di Indonesia yang diberi nama Bank Indonesia. Sejak keberadaan Bank Indonesia sebagai bank sentral hingga tahun 1968, tugas pokok Bank Indonesia selain menjaga stabilitas moneter, mengedarkan uang, dan mengembangkan sistem perbankan, juga melaksanakan beberapa fungsi sebagaimana dilakukan oleh bank komersial. Lalu pada tahun 1968 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Bank Indonesia tidak lagi berfungsi ganda karena beberapa fungsi sebagaimana dilakukan oleh bank komersial dihapus. Lalu dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Kedudukan Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia mempunyai kedudukan yang independen di luar pemerintah Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga dinyatakan sebagai badan hukum. Apabila dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan Bank Indonesia selaku lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti DPR, BPK, dan juga MA. Kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan departemen, karena kedudukan Bank Indonesia ini berada di luar pemerintah. Status dan kedudukan Bank Indonesia yang khusus ini diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan juga efisien. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi atau tujuan Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Tujuan dari Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud dalam undang-undang adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa dapat diukur atau tercermin pada perkembangan laju inflasi, sedangkan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain dapat diukur berdasarkan nilai tukar rupiah atau kurs terhadap mata uang negara lain. Dalam mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia perlu mengarahkan kebijakannya untuk menyeimbangkan kondisi ekonomi eksternal dan juga internal. Dalam menyeimbangkan kondisi ekonomi internal, khususnya keseimbangan antara permintaan dan juga penawaran agregat. Sedangkan untuk ekonomi eksternal, yaitu yang tercermin pada kinerja neraca pembayaran. Perwujudan keseimbangan
internal yaitu terjaganya inflasi pada tingkat rendah, sementara untuk ekonomi eksternal yaitu terjaganya nilai tukar rupiah pada tingkat perkembangan yang cukup kuat dan juga stabil. Baik, selanjutnya di sini saya akan menerangkan tugas pokok Bank Indonesia. Nah, tugas pokok Bank Indonesia ini mempunyai intinya 3 tugas. Yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, dalam hal ini Bank Indonesia diberi wewenang penuh oleh pemerintah untuk mengatur laju inflasi dan melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan berbagai instrumen moneter yang ada. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, dalam hal ini ada 2 kategori, yaitu menetapkan penggunaan alat pembayaran. Nah, di sini sekali lagi Bank Indonesia diberi wewenang untuk mengatur segala jenis alat pembayaran, entah itu pembayaran tunai maupun non tunai. Yang kedua, mengatur penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Nah, Bank Indonesia sendiri berwenang menyelenggarakan sendiri sistem pembayaran atau memberi izin kepada pihak lain untuk menyelenggarakan jasa sistem pembayaran dengan kewajiban menyampaikan laporan keuangan kepada Bank Indonesia. Nah, ini yang ketiga untuk tugas pokok Bank Indonesia, yaitu mengatur dan mengawasi bank. Nah, berdasarkan undang-undang, Bank Indonesia berhak mengatur meliputi memberi dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Yang kedua, menetapkan peraturan di bidang perbankan. Yang ketiga, melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang terakhir ini mengenakan sanksi kepada bank sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, keempat, wewenang tersebut merupakan satu kesatuan dalam mendukung terciptanya sebuah sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien. Selanjutnya adalah hubungan bank sentral dan pemerintahan dan dunia luar. Nah, yang pertama ini hubungan hubungan Bank Indonesia. Yang pertama ini hubungan Bank Indonesia dengan pemerintahan. Nah, dalam hal ini Bank Indonesia ditetapkan sebagai pemegang kas pemerintahan yang menaungi penerimaan dan pengeluaran pemerintah melalui rekening yang disimpan di Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia atas nama pemerintahan dapat menerima pinjaman luar negeri dan menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap luar negeri. Nah, selain itu, Bank Indonesia dan pemerintah juga berkoordinasi dalam menetapkan sasaran inflasi yang menjadi akhir kebijakan moneter. Bank Indonesia juga harus memberi pendapat dalam menyusun RAPBN serta memberi pendapat dalam rangkaian penerbitan surat utang negara dan pencarian hutang luar negeri. Nah, itu tadi adalah hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah. Nah, yang kedua ini hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional. Nah, secara umum ini hubungan Indonesia dengan internasional ini terdiri dari kerjasama yang dilakukan atas nama Bank Indonesia sendiri dalam melaksanakan tugas-tugas seperti keanggotaan Bank Sentral di Southeast Asian Central Bank atau SEACEN. Yang kedua, kerjasama yang dilakukan untuk dan atas nama negara masing-masing, seperti keanggotaan suatu negara di lembaga keuangan seperti International Monetary Fund. Nah, sebagaimana bank sentral lain, Bank Indonesia juga memiliki kerjasama internasional yang meliputi
investasi bersama, yang kedua penyelesaian transaksi lintas negara, yang ketiga hubungan koresponden, yang keempat tukar menukar informasi terkait tugas bank sentral, yang kelima pelatihan atau penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran. Nah, untuk keanggotaan Bank Indonesia sendiri ini di forum internasional antara lain SACN Center, SEANCA, IMAP, SCBF, GIS, IFSB. Nah, itu teman-teman bisa cari sendiri di Google, pasti ada. Nah, sementara itu lanjut ya, untuk keanggotaan Bank Indonesia mewakili pemerintah Republik Indonesia antara lain ASEAN, Cina, Jepang, Korea, itu tambahan dari ASEAN. Yang ketiga ADB, APEC, dan masih banyak yang lain. Independensi, akuntabilitas, dan transparansi Bank Indonesia. Independensi Bank Indonesia yang pertama, independensi kelembagaan. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Yang kedua, independensi sasaran akhir. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan undang-undang, sasaran inflasi yang menjadi sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Yang ketiga, independensi instrumen. Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan sendiri sasaran-sasaran moneter dan melaksanakan pengendalian moneter dengan menggunakan berbagai instrumen moneter yang lazim dipergunakan oleh bank sentral. Yang keempat, independensi personal. Sebagai bentuk akuntabilitas, kinerja Dewan Gubernur dan Bank Indonesia dinilai oleh DPR. Dengan pengaturan independensi yang disertai dengan mekanisme akuntabilitas yang jelas seperti ini, dapat dikatakan bahwa Bank Indonesia memiliki independensi personal yang sedang. Yang kelima, independensi keuangan. Dewan Gubernur berwenang menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang meliputi anggaran untuk kegiatan operasional dan anggaran pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan. Akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia. Akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan laporan tahunan dan laporan triwulan secara tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR dan pemerintah. Penyampaian laporan kepada DPR adalah dalam rangka akuntabilitas, sedangkan laporan kepada pemerintah adalah dalam rangka informasi. Sebagai cerminan transparansi, laporan tahunan dan laporan triwulan tersebut juga disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa. Selanjutnya adalah neraca Bank Indonesia. Sebagaimana neraca perusahaan pada umumnya, penyusunan neraca Bank Indonesia dilakukan dengan memperhatikan dua kepentingan. Adapun kepentingan yang pertama yaitu kepentingan Bank Indonesia sebagai suatu badan hukum, yang mana pencatatan dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi Bank Indonesia. Neraca Bank Indonesia disusun dengan mencatat segala kegiatan yang terkait dengan perubahan rekening-rekening kekayaan dan kewajiban Bank Indonesia. Yang kedua adalah kepentingan Bank Indonesia sebagai bank sentral, di mana neraca tersebut juga disusun sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk keperluan analisis moneter. Dalam kepentingan yang kedua ini, hasil pencatatan transaksi Bank Indonesia diklasifikasikan di dalam suatu worksheet yang disebut sebagai worksheet uang primer yang berasal dari penggabungan seluruh neraca kantor pusat dan kantor Bank Indonesia yang tersebar di 26 provinsi seluruh Indonesia.
Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter dapat menggunakan instrumen baik langsung maupun tidak langsung. Instrumen langsung merupakan instrumen pengendalian moneter yang dapat secara langsung mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Sedangkan untuk instrumen tidak langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Adapun jenis-jenis dari instrumen langsung, yang pertama adalah penetapan suku bunga, berupa penetapan tingkat suku bunga baik untuk pinjaman maupun simpanan di dalam sistem perbankan. Rancangan penetapan suku bunga dapat meliputi suku bunga tetap atau kisaran antara suku bunga pinjaman dan simpanan. Yang kedua, pagu kredit, berupa penetapan jumlah atau kuantitas maksimum kredit yang dapat disalurkan oleh perbankan. Dalam hal ini, bank sentral ingin mengendalikan jumlah atau kuantitas uang beredar dengan secara langsung mempengaruhi jumlah kredit domestik yang dapat disalurkan oleh perbankan, yang pada akhirnya mempengaruhi jumlah uang beredar. Kemudian selanjutnya kredit langsung, berupa penyaluran kredit secara langsung atau melalui agen pemerintah kepada sektor, program, proyek, atau kegiatan tertentu. Pada umumnya, kredit langsung diberikan kepada sektor yang sedang digalakkan oleh pemerintah, namun belum cukup menarik bagi sektor swasta atau diberikan untuk pembiayaan program, proyek, atau kegiatan yang diprioritaskan oleh pemerintah. Adapun jenis-jenis dari instrumen tidak langsung terdiri dari yang pertama, cadangan wajib minimum. Cadangan wajib minimum adalah jumlah alat likuid minimum yang wajib dipelihara oleh bank. Cadangan wajib minimum dapat dibedakan menjadi cadangan primer dan cadangan sekunder. Cadangan primer lebih dikenal secara umum sebagai cadangan wajib minimum. Cadangan primer ini adalah instrumen tidak langsung yang merupakan ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank melihara sejumlah alat likuid sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya. Tambahan alat likuid tersebut seringkali dinamakan cadangan sekunder. Pada umumnya, alat likuid yang dapat diperhitungkan sebagai cadangan sekunder berbentuk surat-surat berharga, baik milik bank sentral maupun pemerintah. Yang kedua, fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah fasilitas kredit atau simpanan yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat-surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh bank sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter. Tinggi rendahnya tingkat diskonto akan mempengaruhi permintaan kredit dari bank. Yang ketiga, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka merupakan kebijakan moneter yang berbentuk kegiatan jual beli surat berharga oleh bank sentral, baik di pasar primer maupun pasar sekunder melalui mekanisme lelang ataupun non-lelang. Apabila bank sentral akan mengurangi jumlah uang beredar, bank sentral akan menjual surat-surat berharga yang akan berdampak pada pengurangan alat-alat likuid bank dan selanjutnya akan memperkecil kemampuan bank memberikan pinjaman, dan begitupun pula sebaliknya. Jika bank sentral ingin menambah jumlah uang beredar, maka bank sentral akan membeli surat-surat berharga yang mana akan berdampak pada peningkatan alat-alat likuid bank dan selanjutnya akan memperbesar kemampuan bank-bank memberikan pinjaman. Yang selanjutnya adalah imbauan. Imbauan juga dapat dipergunakan sebagai instrumen tidak langsung dalam pengendalian moneter oleh bank sentral. Sebagai contoh, bank sentral mengimbau bank-bank utama untuk menurunkan suku bunga pinjaman dan simpanan, agar semua bank juga mengikuti langkah-langkah bank utama tersebut, sehingga akan mempengaruhi sistem perbankan atau keuangan secara keseluruhan.